بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأحبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan harapan mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita kali ini merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkait dengan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu berusaha sekuat tenaga kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah yang telah akan menghantarkan kepada kita untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik kehidupan sepanjang kita di dunia ini, terlebih kehidupan di akhirat kita nanti, dengan harapan mudah-mudahan di sisa-sisa waktu umur kita yang tidak panjang ini Allah baguskan pengabdian dan ibadah kita, dan harapan kita mudah-mudahan Allah akhirkan hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ayat ini menerangkan kepada kita, sekaligus menegaskan kepada kita bahwa tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga, akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu, itu adalah yang pertama. Orang yang beriman yang bagaimana? Wa 'amilus solihati, yang banyak amal solihnya. Sekali lagi, yang banyak amal solihnya. Ketika iman ini digandengkan dengan wa 'amilus solihati,
kita akan mendapati banyak ayat di dalam Al-Quran bahwa orang-orang beriman itu harus beramal soleh. Barangkali bagi kita yang sejak kecil kita ditakdir oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang beriman, maka kehidupan hari-hari kita akan diliputi dengan bentuk berbagai macam ibadah. Dari kecil kita sudah diajarkan tentang bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana bersilaturahim, dan lain sebagainya. Akan tetapi dari waktu ke waktu barangkali kita luput dari perhatian kita. Setelah kita beramal solih untuk selalu muhasabah karena ada tambahan lafaz wa ahbatu ila rabbihim, wa ahbatu ila rabbihim. Hampir semua pakar bahasa mengartikan bahwa dan orang-orang yang merendahkan dirinya kepada Tuhan mereka, ulaika ashabul jannah, mereka itulah orang-orang yang kelak akan menjadi pemilik surga. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang pendek ini izinkan kami Al-Fakir untuk menyoroti sekaligus mengkaji tentang ihbat, tentang bagaimana seorang hamba seharusnya merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengartikan bahwa kalimah al-mukhbitin fil Quran bi annahum mutawadin, karena mereka itu merendahkan diri dengan memperbanyak, sekaligus merendahkan diri dengan memperbanyak dan menggunakan hampir seluruh waktunya untuk membersamai Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ikhbat yang sesungguhnya. Kalaupun diri kita sudah merasa menjadi orang yang baik karena kita sudah sholat 5 waktu, akan tetapi waktu yang melingkupi kehidupan kita 24 jam dalam sehari, berapa banyak yang sudah kita gunakan untuk membersamai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama yang membidangi tentang penyucian jiwa, ikhbat ini adalah lorong waktu bagi seorang hamba di dalam pendakiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lorong waktu ini mau tidak mau kita harus berada di jalur ini. Apabila kita tidak berada di jalur lorong waktu dalam pendakian kita dalam arti ikhbat ini kepada Allah, maka sudah dipastikan kita akan binasa. Dan ketika kita sudah berada di lorong waktu ikhbat ini, maka tentu saja kita belum tentu selamat. Di luar binasa, di dalamnya belum tentu selamat. Inilah ikhbat yang dimaksud Allah dalam surat Hud ayat 23, wa ahbatu ila rabbihim, orang yang merendahkan dirinya, yang menggunakan seluruh waktunya untuk membersamai Allah Subhanahu wa taala dalam amal soleh. Ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah, apabila kita datang bersama secara alaniah, secara berkumpul, baik itu dalam pelaksanaan sholat berjamaah, baik itu dalam pelaksanaan majelis-majelis yang ada, karena kita berkumpul, maka itu akan menjadi mudah bagi kita. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa ini sulit, dirinya jarang untuk mendatangi majelis-majelis di mana berkumpulnya umat Islam dalam pengabdiannya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir, majelis sholawat,
majelis taklim. Akan tetapi ini merupakan terbiah dan hiburan bagi kita. Karena apa? Kalau kita kembalikan pada diri kita mengenai ikhbat ini, bagaimana sisa waktu kita yang kita punya? Dalam sehari semalam yang 24 jam, berapa banyak yang kita gunakan untuk berkumpul dan berapa yang tersisa? Seharusnya banyaklah waktu kita itu kita di dalam kesendirian. Contoh nyatanya ketika kita hadir di masjid ini sholat berjamaah, kita awali dengan qobliyah, sebelumnya tahiyatul masjid, kemudian kita sholat berjamaah menjadi makmum atau imam. Setelah itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lengkap, dan kita tutup sholat berjamaah kita itu dengan sholat ba'diyah. Tanyakan kepada panjenengan masing-masing dirinya, apakah ketika dalam keadaan sendiri, di mana waktu yang Allah sediakan untuk kita masing-masing jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu ketika kita berkumpul. Apakah kalau kita sholat sendiri di rumah juga masih qobliyah? Apakah kalau kita sholat sendiri di rumah, apakah sempat berzikir dengan redaksi yang sama yang kita baca ketika kita berada sholat berjamaah di masjid? Apakah sholat kita sudah kita tutup dengan ba'diyah? Itu artinya bahwa kita sudah berada di lorong itu dan tidak selamat pula di lorong itu. Apalagi yang berada di luar lorong waktu yang Allah kemudian sediakan untuk kita sehari semalam waktu. Pendakian ini penting dan hukumnya wajib. Dan jalan ini tidak ada jalan lain, karena jalan yang lain adalah buntu. Ini satu-satunya jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di akhir hadis Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Idza amsayta," ketika pagi, "fala tanziri sabbaha." Ketika sore janganlah engkau tunggu pagi. "Wa idza amsayta fala tanziril masa'a." Dan ketika di pagi hari, maka janganlah kau tunggu waktu sore. Maka segeralah kita untuk menggunakan waktu-waktu kita dengan padat, dengan mulazimah, dengan istiqomah kita di dalam sendirian. Akan tetapi para ulama yang membidangi penyucian jiwa, begitu beratnya ketika kita sendiri, karena lawan dan musuh yang paling kuat adalah dalam kesepian kesendirian kita. Ketika kita bersama-sama, maka kegiatan ibadah, amal ibadah itu menjadi ringan. Akan tetapi ketika kita sendiri, dalam keadaan sendiri, maka kita sudah tidak mampu melawan diri kita sendiri dalam kesepian dan kesendirian. Inilah yang harus kita lawan, sehingga kita harus mulai sedikit demi sedikit. Apalagi kemudian kalau dikaitkan dengan salah satu yang membuat diri kita akan sulit menjadi orang yang solih, yang banyak amal solihnya, yaitu ketika ar-riya'u bil amali. Ketika banyak orang, seorang hamba dengan senangnya melakukan amal, kegiatan dan ibadah itu, akan tetapi kalau dalam sendiri amal itu tidak dilakukannya, maka itu yang disebut dengan riya dalam beramal. Ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah, sudah tentu banyak sekali dari diri kita merasakan seperti ini. Ketika diajak untuk beramal dan melatih dirinya, banyak alasan. Karena apa? Wasukhu ala dunya, waktunya habis dibuat untuk mengejar dunia atau mengurusi dunia atau memikirkan dunia yang belum tentu itu ada manfaatnya. Sekali lagi, belum tentu ada manfaatnya. Berapa banyak kita gunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran sehari semalam,
Berapa banyak kita gunakan untuk taklimul muta'alim, ketika kita belajar duduk menghadap guru kita untuk belajar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak yang kita gunakan untuk muamalah. Waktu bekerja kita dengan niat bahwa kita bukan mencari harta, tapi karena punya kewajiban menafkahi keluarga kita. Ini harus full dengan kebaikan-kebaikan. Ingat bahwa ibarat gunung, maka ikhbat ini di ujungnya ada lawan terbesar kita, yaitu iblis dan bala tentaranya. Belum tentu pada saat kita sudah mencapai puncaknya kemudian kita berhasil. Maka kita butuh satu renungan yang mendalam dalam hal ini. Sudahkah kita ini sudah menjadi orang yang baik? Kita qanaah bil jahli, puas dengan kebodohan kita. Diajak ngaji sulit, tidak mau datang. Itu artinya orang yang puas dengan kebodohannya, menerima dengan kebodohannya. Datangi, karena itulah yang bisa membuat diri kita untuk mendobrak waktu kesendirian kita dengan berbagai macam amal, sehingga akan memudahkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang beramal soleh. Dan kita akhirnya disebut dengan solihin, orang-orang yang soleh. Ayuhal hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perjalanan kita tidak boleh berhenti sepanjang nafas masih ada dalam diri, sepanjang hayat masih dikandung badan. Walaupun kita berulang-ulang terjatuh, Imam Ghazali mengatakan pendakian kita belum tentu sampai seperempat dari total perjalanannya kita sudah jatuh, terpleset lagi. Kita daki lagi, terpleset lagi. Kita daki lagi, terpleset lagi. Sudah agak tinggi, godaan banyak. Itulah yang saat ini sedang kita rasakan. Apalagi kalau waktu-waktu kita tidak kita gunakan untuk melakukan banyak hal. Kita biarkan waktu berlalu begitu saja. Akhirnya kehidupan kita tanpa makna. Rasulullah sudah mengindikasikan bahwa min husnil Islam al-mar'i tarkuhu la ya'ni. Baiknya seorang Islam itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah dan manfaatnya bagi dirinya. Berapa jam kita gunakan waktu kita untuk membuka sosial media? Kita tanyakan, sosial media itu bermanfaat bagi kita atau tidak? Handphone adalah alat komunikasi, seharusnya ini mendatangkan manfaat, akan tetapi 9 dari 10 orang yang saat ini telah diteliti ketika duduk, maka yang pertama dia keluarkan dari dalam dirinya adalah handphone. Kemudian dibuka-buka, tidak tahu arah membukanya, apakah itu manfaat, karena penelitian ini tidak sampai ke ujung bahwa yang dibuka itu isinya apa. Akan tetapi 9 dari 10 orang sudah mendekati 10 dari 10 orang ketika duduk dia sendiri, maka dia keluarkan HP-nya, kemudian pencet-pencet yang tidak jelas. Inilah yang dimaksud yang tidak ada manfaatnya. Kita sudah berada pada situasi yang sangat memprihatinkan. Dari mulai yang masih muda belia sampai dengan yang sangat tua, kelihatannya mainan ini menjadi mainan yang sangat penting dalam hidupnya. Akan tetapi ketika kelak kita dipertanyakan apa yang dibuka, sungguh kita tidak tahu jawabannya. Kembali kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah sampaikan kita kepada pendakian kita, sehingga kita bertemu kepada Allah dengan rasa tenang, tentram dan bahagia ketika kita membersamai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minuna al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun jama'atun rahimakumullah, dalam bentuk khutbah yang kedua ini izinkan hamba mungkin satu mahfudhah, satu kata mutiara yang biasa dipakai oleh para santri di pondok pesantren. Kata mutiara ini berbunyi bahwa al-waqtu kas-sayf. Waktu itu ibarat pedang. Waktu itu ibarat pedang yang tajam. Kalau kamu tidak bisa mematahkan waktu itu, kalau kamu tidak bisa mengalahkan waktu itu, maka dirimulah yang akan dipotong dan dikalahkan oleh waktu itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengingat bagi kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa ighfir lana wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakira wa qalban syakira wa jasadan sabira wa amalan shalihan mutaqabbalan. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'an, nas'aluka ya Allah umran tawilan, nas'aluka ya Allah waladan shalihan wa dzurriyyatan thayyiban, nas'aluka ya Allah rizqan wasi'an halalan thayyiban wa mubarakan wa tijaratan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah min dhulumati ila nur. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.